terjadi kapanpun dan dimanapun. Setuju nggak? Setuju ya? Artinya kebakaran itu tidak memandang tempat. Bisa terjadi di tempat tinggal, bisa terjadi di tempat umum, ataupun di fasilitas kendaraan, sehingga banyak mobil dan motor terbakar. Betul nggak? Dan khususnya ini adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja banyak dan risiko kebakaran tinggi. BKK ini memiliki risiko kebakaran tinggi atau sedang atau rendah? Tinggi. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Walaupun skupnya kecil ya, dan karyawannya terbatas 300, tapi ini saya kategorikan sudah termasuk perusahaan yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Karena bahan bakunya mudah terbakar dan banyak pemicu hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran, termasuk diantaranya panel-panel gitu kan. Itu maka tergolong sudah kebakaran kelas tinggi ya. Perlu diwaspadai, maksud saya begitu. Kebakaran dan api jelas berbeda. Kebakaran tidak bermanfaat, tidak terkendali dan merugikan. Kalau api jelas bermanfaat, terkendali dan tidak merugikan. Itulah perbedaan antara kebakaran dengan api. Paham? Paham. Kalau paham, ini yang perlu kita garis besarin, bahwa kita itu akan memadamkan api. Maka saya bawa contoh korek api. Ya, api bisa terjadi kenapa? Ada yang tahu nggak? Kok bisa terwujud api? Disumet ya. Tanpa picu. Ya, memang begitulah. Kita pelajari dari pengertiannya itu sendiri, bahwa api adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi adanya interaksi dari 3 unsur, ada panas, bahan bakar, dan oksigen dalam komposisi yang seimbang. Kita contohkan. Korek api ini terjadi karena adanya 3 unsur. Yang pertama ada unsur apa ini? Gas. Sama saja dengan bahan bakar. Yang kedua unsur oksigen ada nggak? Ada ya, dari AC ini ya, katakan. Yang ketiga unsur panasnya ada nggak? Di mana? Oh, ditimbulkan dari sebuah gesekan ya. Kalau di dalam lingkungan ini ada unsur panas nggak? Ada ya, suhunya kalau ini harus dimatikan panas ya. Nah, kenapa ada bahannya, ada oksigennya, ada panasnya nggak timbul api? Karena nggak digesek. Kenapa? Karena tidak ada pemicunya, ataupun unsur di salah satunya tidak seimbang, atau belum panasnya belum memicu atau membakar, titik bakar, flash point, paham? Flash point, titik bakarnya belum, maka ditimbulkan dari tambahin gesekan. Nah, inilah interaksinya kita satukan. Nah, ini ya. Terus kita tutup. Yang terjadi apa? Kenapa mati? Tidak ada oksigen. Karena tidak ada oksigen, tepat sekali. Dari api. Ya, setuju ya, tidak ada oksigen? Oke. Berarti kesimpulannya adalah salah satu unsur api ini tidak ada, maka api akan padam. Terus hubungannya dengan kita apa? Kan itu, betul? Hubungannya kita jangan menciptakan api yang tidak kita inginkan di perusahaan ini. Maksud saya begitu. Jadi tak kasih tahu bahwa api itu terjadi karena adanya interaksi dari 3 unsur, maka jangan diciptakan supaya tidak terjadi apa? Api yang tidak kita inginkan, kecuali api asmara boleh. Banyak api asmara di BKK ya. Banyak enggak, Pak? Saya jadi kerasan soalnya. Ada pemicunya. Asmara ya oleh. Siapa ya? Pandangan pertama siapa ya? Lanjut. Bekerja secara profesional ya. Oke.
Tiga unsur terjadinya api ada bahan bakar, ada oksigen dan sumber panas. Tadi yang sudah saya gambarkan. Nah inilah penyebabnya bahwa kebakaran terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam. Maka manusia itu berarti kita. Kita itu bisa menyebab kebakaran. Maka BKK takut dengan adanya kehadiran kita, menguntungkan, betul nggak? Tapi juga bisa merugikan ketika jenengan berbuat. Satu adalah kelalaian dan kecerobohan. Contohnya apa? Jenengan ini membakar sampah di sini, tapi tanpa pengawasan. Dan di sini tapi tidak ada pembakaran sampah, Pak ya? Nggak ada ya? Oke. Karena banyak perusahaan yang memiliki lahan masih luas itu sering bakar sampah. Nah ini kan lahannya terbatas. Gesekan banyak nggak? Gesekan mesin ya, gesekan mesin jahit ataupun elektriknya, dinamo elektrik kan, betul? Satu ya. Isinya apa? Terus kondisinya normal atau tidak? Di atas normal. Ini adalah termasuk penyebab kegagalan di saat awal terjadinya kebakaran karena daripada pekerjanya sendiri kurang waspada ataupun kurang peduli, ya. Bukan urusan saya apa itu Pak, betul ya? Itu boci itu ya. Nah, ini kan akhirnya boci kan kewalahan kan. Nah ini kita sebagai relawan untuk membantu perawatan dan melihat kondisi kenormalan, paham? Ya. Sekarang kita pelajari dari apa ini ya. Apa yang ada di BKK ini isinya adalah apa ini? Folder. Apakah ada media lain selain folder, Pak? Enggak ada ya. Semuanya baru folder ya. Ya. Oke. Sekarang kita pelajari kelas-kelas kebakaran. Ternyata klasifikasi jenis kebakaran itu ada. Karena secara awal orang melihat bahwa apinya besar, menjulang, membahayakan, enggak. Baru kita padamkan seadanya alat itu enggak? Bisa pakai air, bisa pakai bunga, bisa pakai tabung pemadam yang ada, kan? Nah, itulah termasuk kegagalan juga ternyata bahwa banyak perusahaan yang melakukan pemadaman gagal karena tidak tepat menggunakan apar yang akhirnya menjadi kebakaran yang tidak bisa ditanggulangi. Dari kebakaran kecil mereka sudah melakukan usaha pemadaman menggunakan apar seadanya, gagal, akhirnya menjadi besar. Apalagi baik bongkar. Apalagi pakai Batas nama. Nama mau kita rezeki. Lihat sekarang. Kelasnya benda padat adalah kelas A. Benda padat non logam termasuk kertas, kain, plastik, kayu dan karet. Nah, perusahaan di sini kelas A kan banyak sekali ya, terutama kain. Nah, kira-kira paling tepat menggunakan pemadam isi apa atau bahan apa? Air ya. Di sini adalah paling ampuh menggunakan air dan busa. Lah powder bisa dipakai enggak? Pertanyaan saya begitu. Kira-kira pabrik garmen ini kok pada menggunakan powder? Kok nggak menyediakan air aja di ember banyak dilempar ke sini? Rapatut Pak. Rapatut Pak. Orang patut. Orang patut. Ini mau mencari kepatutan atau keselamatan? Ya, jadi begini. Maka di dalam prosedur alat pemadam itu tahapannya ada langkah-langkahnya yang buruk. Yang pertama tentu teridentifikasi dulu kelas kebakarannya. Kalau kain yang terbakar, kita langsung siram pakai air, ya jelas mati ya. Tapi setelah itu kan becek semua, betul nggak? Kalau apinya baru awal, gunakan powder tepat. Tapi kalau sudah terlambat,
Dan kain itu sudah banyak baranya, arangnya. Kain kalau dibakar kan ada bara ya. Itu apapun yang terjadi harus kita lakukan. Siram banyak OTP nggak masalah. Yang penting itu paham. Jadi disediakan apa ini adalah untuk penanggulangan awal. Kalau sudah besar, apapun harus kita lakukan. Semua bareng-bareng buku air saololi panggil dinas kebakaran, betul nggak? Apa? Jangan lupa Pak, kan bahasa semua nanti. Datang orang dinas kebakaran, disiram pakai fire truck, airnya lambang-lambang Pak. Ya, kalau sudah darurat oke. Jadi apa sekali lagi alat pemadam api bukan yang besar. Jadi kan garis besar ya. Dan kegagalannya di perusahaan karton ini ya, mereka menggunakan apa isinya model semua. Habis beberapa tabung gagal lah, gudang kartonnya terbakar. Karena begitu padam tumbuh lagi, muncul lagi apinya, muncul lagi. Padahal harusnya disiram pakai paham ya? Kelas B. Cairan yang sudah terbakar diantaranya spertum, cairan kimia, solvent, thinner, solar, pertalet, metana, amonia. Pertanyaan saya, di sini banyak bahan cair yang sudah terbakar apa di BKK? Solar. Solar, thinner nggak ada ya? Ada ya? Nggak ada. BKK solar. Seandainya solar itu ditaruh di dalam boiler ya? Taruh mana? Di solar. Set ya. Kemasannya apa? Jerigen. Jerigennya dari plastik itu ya? Ditaruh di mana? Pertanyaan saya. Sampai gadget. Nah, inilah penyebab kebakaran. Panas oh. Banyak sekali perusahaan terbakar akibat dari meletakkan barang bahan cair yang sudah terbakar di tempat yang panas. Begitu dia sudah aktif, nah itu kan lama-lama lepuk langsung pecah ya, meleleh. Akhirnya kan bertumpah bertumpah solar. Nah itu paling cocok menggunakan bahan pemadam apa? Yo, air, air dulu. Baru-baru di soal yang paling cocok gunakan powder. Mati. Karena powder menutupi permukaan yang terbakar, jadi menyelimuti dan tidak menimbulkan penguapan karena ringan. Kalau air kan berat masanya berat dibanding solar tersebut. Paham? Oke, lanjut. Listrik. Nah ini ya, perusahaan banyak yang menimbulkan kebakaran akibat dari konsleting listrik. Ketika terjadi panel terbakar, yang paling cocok menggunakan apa? Air, setuju? Malah yang padam yang ya, hati-hati ya. Jadi perlu sebuah penempatan alat pemadam yang sesuai dengan risiko kelas kebakaran. Nah, apa yang paling cocok? Powder. Karena di sini dia powder mau pakai CO2 ya nggak ada. Pokoknya alat pemadam itu yang ada ya dipakai, betul nggak? Powder siram powder ya. Kelamaan ya. Maka dari itu sebetulnya yang paling cocok menggunakan CO2, karbon dioksida yang terbuat dari dry ice atau gas bertekanan yang murni. Alkohol, memang CO2 yang seperti ya. Nah, salmoni nek cilik ya. Yang kedua, hasil utama. Betul. Berarti penangkapannya tepat bahwa CO2 adalah hasil pembakaran. Betul.
ini. Nah, CO2 itu kenapa paling banyak menggunakan listrik? Karena dia tidak korupsi dan tidak kotor. Contoh di dalam kantor banyak alat-alat elektrik, ya, listrik, alat kerja itu, komputer dan sebagainya itu kalau server itu tembak pakai modem kira-kira gimana itu? Kotor semua dan rusak, betul nggak? Iya. Harusnya yang tepat menggunakan CO2 dan misalkan ini ada di sini. Berarti kalau komputer kita terbakar semua, ya, semua akan keluar berhadapan. Orang yang di dalam ruangan tersebut akan keluar semuanya dan alat-alatnya akan rusak. Proyek lagi, betul nggak? Ya. Oke, tapi karena tidak salah, perusahaan yang penting adalah di sini memikirkan bukan asetnya. Yang lebih diutamakan yaitu jiwa kita. Maka perlu disediakan alat pengajar tak awalnya tak mampu pun. Wah ini murah dibanding CO2. Iring kalau kebakaran Oh, yang lepas kita aja. ada kelas logam ya, logam ini ada ya, logam. Kalau logam itu berarti besi, aluminium, kuningan itu paling cocok. Pabrik besi itu menggunakan serbuk kimia sodium, klorida atau grafit. Tidak bisa dipadankan dengan media lain. Ya, cuma di sini adalah klasifikasinya A, B, C powder. Jadi untuk kelas A, B dan C itu perlu dipahami. Nah ini yang sering terjadi. Kalau bagaimana kita baru masak minyak kita terbakar karena ditinggal rumpi atau belanja yang lain, ya baru bikin bumbu sudah tinggal. Nah ya cari bumbu lain lah pulang-pulang atau terbakar. Paling cocok menggunakan apa? Asap. Paling tidak Pak, kalau di sini kejadiannya restoran ya, rumah makan, terus rumah tinggal, masa ya, itu kira-kira mau pakai apa jadi kalau terjadi kebakaran seperti ini? Handuk yang dibasahin, betul. Terus apa lagi? Karung, ya intinya kain ya, kain yang dibasahin dulu, itu tepat. Tepat nggak? Setuju nggak? Ya. Kalau pakai keset setuju nggak? Biasanya banyak yang pakai keset kok. Keset nggak dibasahin dulu ya, tapi yang jelas jangan keset yang sudah kering atau brodol atau sing semrawut wis lubangnya banyak. Dan tadi paling ampuh sebetulnya ini akan dikunci. Lemah teles bisa, tapi kan lemah teles. Kalau lemah teles kan bisa di bawah. Oke. Jadi kalau kita ada wajan terbakar, paling ampuh gunakan tutup panci. Percaya nggak? Jadi sering lihat penjual nasi goreng nggak? Yang bikin api itu, nanti gede. Matinya pakai apa itu? Tutup panci nih Pak. Setuju nggak? Kenapa bisa padam? Karena tidak ada oksigen. Ilmu lagi ya. Tapi kalau kita takut ya belum menguasai ya pakai langsung yang lebih besar. Berarti itu kan nasi goreng itu ya, trending kan? Iya. Saya kan Pertanyaan lu jangan pojok. Nelelek kok. Ngerti ya Pak? Oh ya nelelek kok. sebelum training ke pabrik saya biasa. Ning kene tok iki ngomong. Ya, sekarang alat pemadam yang bisa digunakan gambarannya ada apat. Apat itu tutup panci tadi juga bisa, selimut basah juga bisa, kain-kain yang lain. Singkatannya alat pemadam api tradisional. Terus melangkah lagi ke apat. Alat pemadam api ringan. Satu pemadam kelas A, B, C, D, K. Maksudnya untuk memadamkan kelas A, B, C, D, dan K.
Apap. Nah, punya nggak apap? Alat pemadam api besar. Yang ada troli ya, yang ada rodanya. Pabrik ini butuh nggak kira-kira? Butuh. Kenapa bisa dibutuhkan? Manfaat ketika kita salah menggunakan SOP-nya akan menimbulkan resiko juga. Untuk itu ada prosedurnya. Petunjuk penggunaan apa yaitu TATS. Tas. Ya, tas. Pertanyaan saya di sini ada nggak ya? Yang apa itu selain segitiga api ada nggak yang petunjuk penggunaannya ada nggak Bu? Belum ada ya? Ada dong. Di stikernya kalau ini ada, maksudnya di dinding-dindingnya nggak ada ya? Ya. Berarti kita bisa baca dari instruksinya apa itu sendiri ya. Di sini ada TATS. Langkah urutannya T. T-nya apa? Tarik kunci pengaman. Nah, kunci pengaman tuh ini. Nih kunci pengaman. Kenapa dikunci? Supaya tidak tertekan. Ya. Kalau tekan ini kan sekali pakai. Cara mengoperasionalkan tarik kunci pengaman, tangan kita pegang lehernya. Tahu? Pegang apa? Kalau letaknya agak gimana? Mati. Ini udah mati ya. Ya, kalau dasarannya tinggi, kita boleh berdiri. Tapi kalau kita letakkan di bawah, kita harus jongkok. Posisi badan seperti ini supaya tidak sakit pinggang ataupun kencang tarikannya ya. Kita pegang leher supaya tidak terkait kunci pengamannya. Beda kalau kita pegang valve-nya. Ini susah ya. Dengan dipegang leher, kita putar dikit. Nah, tarik. Oke, nanti buat latihan tuh. Iya. Maka saya tarik, kita putuskan sekalian ya. Kita bawa segel kan? Iya, gantiannya. Setelah lepas tuh. Nah, kalau pin segel saya gratisin ya. Biar kelihatan ada pelayanan purna jualnya murah gitu. Marketing benar. Marketing benar ya. Itu yang masih segel mahal loh. Nah, ini yang tadi kunci pengaman T. Selanjutnya apa? A. A-nya apa? Arahkan selangnya ke dasar api ya. Dasar itu bisa bawah, bisa atas ya. Sampai Samping bisa. kanan kiri. Dalam pet juga bisa. Karena sumber api itu kan letaknya tidak teratur. Bisa dibalik tumpukan. Tersembunyi, harus membuka dulu, betul? Maka itu kita harus lihat arah sumber apinya di mana, itu yang terpenting. Nah, ketika kita arahkan selang ke sumber api, cara pegangnya di ujung, jangan di pangkal selang. Jangan bahaya. Surat tekan. Hati-hati lu. Nanti waktu praktek jangan sampai terjadi dulu ya. Karena kalau sudah panik lupa. Nanti kenapa? Banyak sih korban-korban terluka gara-gara programnya ditangkap. Oke, selanjutnya huruf apa? T-nya adalah Terus dong. terus tekan nih. Tekanan dengan cara ditekan. Ini banyak cara. Ditekan dengan cara tekan itu arti akhirnya hasilnya tidak memuaskan. Tapi yang memuaskan dan ditekan dengan cara diremas. Betul kan? Karena prakteknya banyak yang ditekan dengan manja.
ujungnya dua. Ya. Cuma ujungnya dua kayak kan? Ya, asik. Semburannya tempat. Betul nggak? Jadi kita kan pengennya semburannya kan kencang. Oh, tak jare kowe iso berani kenceng. Pojok. Betul ya. Nanti nggak boleh nggak kencang ya, biar keluar. Basnya keluar. Pak Rahmat nyari siapa nih? Pak Yusuf bahagia. Pak Yusuf bahagia. Pak Yusuf bahagia. Jadi rasionya jenengan tepat sekali bahwa tidak kencang, tidak keluar. Kenapa? Di sini ada sepuyernya cemilanya ini loh. Oh, Oh, nggak diperjelas Pak. Jangan diperjelas dulu Pak. Kalau nggak ditekan kencang, dia nggak tapi akhirnya nggak bisa keluar. Apa Pak Yusuf? Apalagi tabung apar yang tidak pernah terawat, kotor, korupsi, ya sudah. Makanya banyak yang ditekan dengan begini sana ya. Oke, yang terakhir huruf apa? S-nya adalah apa? kita kan kebanyakan. Arahkan sapukan. Ya, disapukan dari sisi ke sisi, kibas-kibaskan dengan cepat dan jangan langsung. Nanti gue ujung aja. Ujung. Jaraknya 2 meter dari ujung dari ini sumber api. Oke, paham? Sekali lagi penggunaan apar bagaimana kata kuncinya? Cara membawanya dipanggul ya. Nih, kaki kuda-kuda dipanggul. Satu tangan aja, jangan dua-dua. Nanti kalau turun tangga bahaya kalau dua-dua. Bisa Ini gandengan. Kalian berhasil ya? Oke, itu dasarnya. Juga kebakaran aja Ci. Nggak usah. Ini cuma bohongan. Nanti yang asli di depan. Tadi kebakarannya gimana? Dekat panel. Panel mana coba? Sana. Oh, kayak belakang. Mari coba. Lis, dipanggul Pak. Dipanggul. Videonya dipanggul. Nah. Ojo langsung Mas, ojo langsung.
Mubeng sih mas. Mubeng sih mas. Ya ayo langsung. Bentar. Tadunya ditata dulu mas, tadunya dibuka. Tadu siap dulu. Ya, dah gini aja, enggak apa-apa. Ngangkatnya kayak tadi. Orang 4. Ya orang 3 ya? Ya orang 3. Sekarang diangkat mas kayak tadi. Dihitungin mas. Posisi kaki udah sama. Baru sama ya. 1, 2, 3. Mas jangan langsung berdiri. Ya, bentar. Baru sama, sejajar, terus dihitungin lagi, sampean berdiri. Hitungin. 1, 2, 3. Kakinya dulu. Ya. Ya, terus langsung diangkat. Posisi yang jalan kakinya dulu. Mas, pegang ini mas. Ya. Lepas ya. Langsung jalan bareng. Awas mas, hati-hati mas. Hati-hati. Masih yang banyak mbak. Yang banyak. Gak apa-apa sampai utang. Sekarang kebakaran sudah bisa ditangani dengan baik, korban sudah ditolong dan karyawan bisa kembali lagi bekerja seperti biasanya. Laporan selesai. Baik, laporan diterima setelah terjadi kebakaran di panel listrik dan sudah ditangani dengan baik. Korban 1 orang dari lantai 4 mengalami luka ringan dan tidak terjadi kendala serius. Untuk ke depan jangan terjadi lagi keadaan seperti ini. Berhubung sudah ditangani, sudah bisa mulai bekerja kembali.